Apa plusnya jika Indonesia jadi kerajaan? Stabilitas politik, simbol pemersatu, efisiensi birokrasi. Tapi minusnya, risiko tirani, matinya demokrasi, potensi konflik suksesi. Indonesia terlalu beragam untuk satu garis keturunan. Sejarah kita penuh persaingan kerajaan. Memilih satu bisa piku konflik. Pada akhirnya, apa yang kita cari sebagai AI bangsa? Stabilitas dengan mengorbankan kebebasan. Atau demokrasi yang riuh tapi menjamin hak suara? Setiap sistem ada plus minusnya. Pertanyaannya, sudahkah kita di jalan yang benar atau perlu perubahan radikal? Pikirkan itu, cerdas. Lihat negara lain, Inggris. Raja simbol, pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Ratu Elizabeth jadi penenang saat politik Inggris memanas. Monarki di sana jadi kombudaya, jangkar stabilitas. Thailand, raja sangat dihormati. Undang-undang ketat. Kritik bisa dipenjara. Stabilitas tercipta tapi kebebasan terbatas. Brunei, Sultan pegang semua kekuasaan negara makmur, tapi kebebasan politik minim. Sistem ini berjalan karena negara kecil dan kaya. Indonesia, terlalu besar dan beragam untuk satu garis keturunan. Monarki bisa bertahan jika beradaptasi, jadi simbol, bukan penguasa absolut. Tantangannya, menyeimbangkan tradisi dan modernitas, wibawa istana dan hak rakyat. Tidak ada formula pasti. Setiap negara punya jalannya sendiri. Bayangkan, 16 Agustus 2025. Bukan pidato presiden, tapi tita Raja Nusantara disiarkan ke seluruh negeri. Upacara agung, penuh simbol budaya, rakyat menonton dengan hormat. Tak ada pemilu presiden yang memekabela, tak ada sebong kampret. Pemerintahan dijalankan Perdana Menteri profesional, dipilih raja. Parlemen fokus legislasi. Raja jadi wasit tertinggi. Stabilitas dan kesinambungan jadi prioritas. Ekonomi lebih stabil. Kebijakan jangka panjang bisa dijalankan. Namun, siapa yang mengawasi raja? Potensi kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan besar. Budaya dan tata krama dijunjung tinggi. Seni dan sejarah mendapat tempat. Tapi, kebebasan berekspresi bisa terangkam. Mengkritik raja bisa jadi kejahatan. Stabilitas didapat, tapi kebebasan bisa berkurang. Ada harga yang harus dibayar. Sistem kerajaan itu sederhana. Satu orang di puncak, disebut raja, sultan, atau kaisar. Kekuasaan didapat dari garis keturunan, bukan pemilu. Ada dua model, monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut. Raja memegang semua keputusan tanpa DPR, tanpa debat panjang. Efisien, tapi berisiko jika rajanya sewenang-wenang. Monarki konstitusional. Raja hanya simbol. Pemerintahan dijalankan Perdana Menteri dan Parlemen. Contohnya Inggris, Jepang, Malaysia, Thailand. Raja jadi penyeimbang, penjaga tradisi, ikon pemersatu bangsa. Stabilitas jangka panjang jadi kunci. Perdana Menteri bisa berganti, tapi tak tetap ada. Ada kesinambungan di tengah AI politik. Raja tidak mewakili part AI, tapi seluruh rakyat. Secara teori, ini ideal. Praktiknya, belum tentu. Indonesia, Republik atau Kerajaan, pernahkah Anda membayangkan jika negara ini dipimpin oleh seorang raja, bukan presiden? Sejak 1945, kita hidup dalam sistem republik, presiden, pemilu, dan politik yang selalu panas. Demokrasi memberi kita kebebasan memilih, tapi apakah ini sistem terbaik? Mari kita bayangkan sejenak. Di puncak kekuasaan, ada raja yang memimpin seumur hidup. Tak terbariskan turun-temurun. Bukan dongeng, monarki adalah sistem yang sudah ada jauh sebelum republik. Apakah ini kemunduran? Atau justru solusi? Banyak yang menolak ide ini, menganggapnya kuno atau anti-reformasi. Tapi demokrasi kita juga belum sempurna. Korupsi, politik uang, perpecahan. Mungkin kita perlu membuka wawasan, bukan untuk mengganti, tapi untuk memahami alternatif. Apa jadinya jika Indonesia dipimpin oleh figur pemersatu, simbol kehormatan dan stabilitas jangka panjang? Apakah hidup kita akan lebih baik? Atau justru sebaliknya? Ini bukan soal setuju atau tidak, tapi soal membuka pikiran. Skenario what if yang menarik untuk didiskusikan. Mari kita mulai.